Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ketiga, bab pencemaran lingkungan. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari pencemaran lingkungan, bahan-bahan penyebab dari pencemaran lingkungan, serta salah satu dari macam-macam pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Nah, untuk kali ini, di materi ketiga ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran yang ada di udara. Seperti halnya air, udara juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Jika tidak ada udara, pasti tidak ada kehidupan di muka bumi ini. Udara yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup itu tersusun atas bermacam-macam gas. Bermacam-macam gas yang tersusun di udara itu beserta volumenya tercantum dalam tabel ini, sob. Yaitu nitrogen sekitar 78,08% ya. Terus oksigen 20,93%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,03%, neon 0,0018%, helium 0,0005%, ozon 2 kali 10 pangkat min 6%. Nah, dan sisanya adalah zat-zat lain ya. Ini bisa hingga 100%. Udara dikatakan murni itu jika komposisinya seperti ini, sob. Sebaliknya, udara dikatakan tercemar jika tercampur oleh zat-zat cemar atau polutan dalam konsentrasi tinggi sehingga menimbulkan gangguan bagi makhluk hidup yang menghisapnya. Jadi, meskipun udara tercampuri oleh gas asing yang tidak biasa terdapat di udara, jika tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan kehidupan, maka gas itu dikatakan tidak menimbulkan pencemaran, walaupun tetap disebut dengan polutan. Contohnya seperti kandungan karbon dioksida di udara itu hanya 0,03%. Tetapi apabila kadarnya mencapai 10%, maka akan menimbulkan pencemaran udara dan bersifat racun bagi banyak bentuk kehidupan. Dibandingkan pencemaran air, pencemaran udara itu lebih sulit untuk dideteksi. Sehingga pencemaran udara itu lebih berbahaya karena tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, adapun beberapa pencemaran yang seringkali mencemari udara, antara lain yang pertama adalah asap. Asap terutama itu tersusun atas partikel-partikel kecil, karbon, dan juga tar, yang berasal dari pembakaran batu bara di pusat-pusat pembangkit tenaga listrik atau di rumah-rumah. Nah, di dalam tar itu terkandung bahan-bahan kimia penyebab dari kanker. Sementara itu, partikel-partikel karbon itu yang tertinggal dapat menghitamkan bangunan dan juga daun-daun tumbuhan. Tumbuhan yang daun-daunnya tertutup oleh jelaga hitam itu tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Asap di udara juga itu mengurangi jumlah sinar matahari yang mencapai bumi. Selanjutnya ada partikulat. Ini merupakan gas-gas buangan kendaraan bermotor, terutama yang bermesin diesel. Nah, gas-gas ini mengandung partikel-partikel mikroskopis yang dilapisi oleh hidrokarbon. Partikel-partikel tersebut itu berdiameter kurang dari 10 atau 2,5 mikrometer. Partikel ini diduga penyebab dari 10.000 kematian per tahun. Kasusnya contohnya orang-orang yang menderita penyakit paru-paru kronis seperti emfisema dan juga bronkitis. Selanjutnya sulfur dioksida dan juga oksida nitrogen. Batu bara dan minyak bumi itu mengandung sulfur atau belerang. Jika dibakar, bahan bakar tersebut akan melepaskan sulfur dioksida ke udara. Ketika turun hujan, sulfur dioksida itu larut dalam air hujan dan membentuk asam sulfat. Asam dan air hujan itu jatuh ke bumi sebagai hujan asam. Jika jatuh mengenai bangunan atau patung, hujan asam ini dapat melarutkan kapur dan juga semen yang terdapat pada patung ataupun dinding bangunan. Nah, jika mengenai tumbuhan, hujan asam dapat menghambat pertumbuhan dan merusak daun-daunnya. Hujan asam yang jatuh ke tanah merusak akar dan melarutkan mineral yang penting, contohnya garam-garam aluminium. Garam-garam aluminium ini yang larut terbawa air hujan ke badan-badan air itu misalnya sungai dan juga danau. Nah, di dalam sungai dan danau, garam-garam aluminium ini terakumulasi hingga mencapai tingkat beracun, yang dimana dapat membunuh ikan-ikan yang hidup dalam sungai atau danau yang tercemar itu. Sedangkan oksida nitrogen yang dihasilkan oleh stasiun-stasiun pembangkit listrik, penyulingan minyak,
dan juga gas-gas buangan kendaraan bermotor juga akan mengakibatkan polusi udara dan hujan asam. Oksida nitrogen larut dalam air hujan dan membentuk asam nitrit. Asam nitrit akan bereaksi dengan ozon, membentuk asam nitrat. Nah, akibatnya lapisan ozon di atmosfer itu menjadi menipis. Padahal lapisan ozon itu sangat diperlukan sebagai pelindung bumi dari radiasi gelombang pendek matahari. Nah, reaksi antar ozon dan oksida nitrogen ini juga yang paling bertanggung jawab sebagai penyebab kerusakan dari pohon hutan. Walaupun dalam keadaan udara tidak tercemar, secara alami hujan itu bersifat asam lemah karena merupakan larutan asam karbonat yang terbentuk ketika air hujan melarutkan karbon dioksida di udara. Pada umumnya air hujan memiliki pH 5,4, sedangkan air hujan yang tercemar oleh gas-gas asam itu memiliki pH 4 sampai 4,5. Nah, makin rendah pH air hujan, maka makin berat dampaknya bagi makhluk hidup. Selanjutnya smog. Smog adalah asap dan partikulat mikroskopis yang melayang di atmosfer, sehingga menghalangi pancaran cahaya matahari ke bumi. Nah, fenomena ini biasanya terjadi di daerah industri dan juga kota-kota besar. Smog bisa mengiritasi mata dan juga paru-paru, serta merusak tumbuhan. Smog terbentuk ketika cahaya matahari dan ozon di udara itu bereaksi dengan oksida nitrogen, serta hidrokarbon yang tidak terbakar dari gas buangan kendaraan bermotor. Terus ada juga pencemaran udara oleh karbon monoksida. Nah, gas ini juga dihasilkan oleh gas buangan mobil dan juga truk. Jika dihirup, karbon monoksida itu berikat dengan hemoglobin di dalam darah dan membentuk senyawa yang stabil, yaitu karboksi hemoglobin. Nah, pembentukan dari karboksi hemoglobin itu mengurangi kemampuan darah untuk mengikat dan membawa oksigen. Hal itu tentu saja berbahaya, terutama bagi orang-orang yang berpenyakit jantung ataupun anemia. Nah, perlu diketahui juga bahwa seorang perokok itu menghirup karbon monoksida dari rokoknya lebih banyak dibandingkan dari udara. Nah, selanjutnya adalah klorofluorokarbon atau CFC. Ini merupakan gas-gas yang digunakan sebagai pendingin dalam lemari es, bahan pendorong dalam kaleng aerosol, dan sebagai pembentuk gelembung-gelembung pada plastik busa. Nah, zat ini sangat stabil dan terakumulasi di udara untuk selanjutnya bereaksi dengan lapisan ozon. Bersama-sama dengan hidroklorofluorokarbon atau HCFC, terus halon, metil, bromida, karbon, tetraklorida, dan metil kloroform. Ini dikenal sebagai bahan-bahan perusak dari lapisan ozon. Ozon ini terdapat di seluruh atmosfer, tetapi mencapai puncaknya di lapisan stratosfer, yaitu sekitar 15-40 km di atas permukaan bumi. Lapisan ozon ini menyaring dan menyerap radiasi ultraviolet cahaya matahari. Nah, sinar ultraviolet ini adalah komponen radiasi elektromagnetik dari matahari yang mencapai permukaan bumi. Jika lapisan ozon itu menipis, maka akan banyak radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi. Radiasi tersebut itu dapat mengancam kehidupan karena energi yang dikandungnya dapat memutuskan ikatan kimia. Misalnya memutuskan ikatan rangkap pada asam nukleat, sehingga mengubah susunan dari asam nukleat tersebut. Nah, dampak pada manusia contohnya, hal ini menyebabkan peningkatan kasus kanker kulit dan juga katarak. Untuk tanaman pangan misalnya kedelai, itu dapat menyebabkan penurunan hasil panen. Sementara itu, di lautan itu peningkatan radiasi ultraviolet itu mengganggu keseimbangan dari ekologi lautan. Jadi radiasi ultraviolet tidak hanya dengan menghancurkan fitoplankton sehingga mengacaukan rantai makanan, tetapi juga mengganggu kontribusi lautan dalam penyerapan karbon dioksida karena berkurangnya fitoplankton di lautan. Nah, radiasi ultraviolet juga dapat mengacaukan pola dari cuaca. Dan yang terakhir adalah pencemaran udara oleh karbon dioksida. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Karbon dioksida.
Sesungguhnya, gas karbon dioksida ini bukanlah gas yang beracun, bahkan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Namun kalau jumlahnya terlalu banyak dapat mengganggu pernapasan dan menimbulkan pencemaran udara. Gas karbon dioksida yang ada di udara selain berasal dari beberapa proses alam, seperti respirasi makhluk hidup, dekomposisi bahan organik, fermentasi, pelapukan buatan, dan pengaruh magma di bawah permukaan tanah, juga berasal dari pembakaran-pembakaran yang dilakukan oleh manusia. Contohnya pembakaran bahan bakar fosil. Nah, konsentrasi karbon dioksida di udara sekitar 0,03%. Namun karena pada saat ini banyak terjadi pembakaran bahan bakar fosil, yaitu untuk industri, kendaraan bermotor, dan juga keperluan rumah tangga, maka konsentrasi karbon dioksida umumnya di kota itu menjadi melebihi ambang batas normal. Peningkatan itu terutama terjadi semenjak dimulainya revolusi industri di Inggris pada tahun 1860. Sejak itu terjadi peningkatan konsentrasi karbon dioksida dari 0,029% menjadi 0,035%. Selain mengganggu pernapasan, peningkatan konsentrasi karbon dioksida juga itu meningkatkan suhu di permukaan bumi. Permukaan bumi itu menerima dan menyerap energi panas dari matahari. Selanjutnya, bumi memantulkan kembali sebagian panas tersebut ke angkasa. Radiasi matahari terutama dalam bentuk energi gelombang pendek masuk ke dalam atmosfer bumi dengan mudah. Sementara itu, energi panas matahari yang dipantulkan kembali dari bumi itu merupakan energi gelombang panjang atau inframerah yang sebagian besar diserap oleh atmosfer bumi, yaitu uap-uap air dan gas karbon dioksida. Akibatnya suhu atmosfer bumi menjadi lebih hangat. Atmosfer bumi itu berfungsi seperti dinding kaca pada rumah kaca. Jadi rumah kaca menerima cahaya dan panas matahari, tetapi mereduksi jumlah panas yang keluar. Nah, fenomena itu kemudian dinamakan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini pertama kali ditemukan oleh Joseph Fourier pada tahun 1829 dan pertama kali diteliti oleh Svante Arrhenius pada tahun 1896. Secara alami, efek rumah kaca itu berfungsi memelihara atau menjaga agar suhu di permukaan bumi tetap hangat hingga layak untuk dihuni oleh segala bentuk kehidupan. Jika tidak ada efek dari rumah kaca, maka permukaan bumi mungkin bersuhu 40 derajat Celcius. Namun peningkatan kadar karbon dioksida di udara itu menyebabkan makin banyak radiasi inframerah dari cahaya matahari yang diserap oleh karbon dioksida. Akibatnya suhu atmosfer menjadi makin panas. Nah, peningkatan suhu atmosfer di bumi itu dinamakan dengan pemanasan global. Beberapa ahli memperkirakan gas-gas penyebab efek rumah kaca atau karbon dioksida, metana, dan juga klorofluorokarbon akan mencapai konsentrasi yang tinggi pada tahun 2030 sampai 2050. Dan ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi atau suhu atmosfer meningkat hingga 2 sampai 5 derajat Celcius. Nah, jika hal itu terjadi, maka es-es di daerah kutub dan salju-salju di puncak gunung akan mencair. Akibatnya permukaan air laut di seluruh dunia akan naik. Pemanasan global lebih dari 2 derajat Celcius dalam waktu 40 tahun juga ini akan menaikkan permukaan laut setinggi 30 cm atau lebih. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi ketiga bab pencemaran lingkungan ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jika ada yang tidak dimengerti, tanya dan tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video, Sob.